lagi ya kita di podcast Ngopi Dulu Ngobrol Pintar Demokrasi dan Kepemiluan podcastnya KPU Kabupaten Bandung. Apa kabar nih teman pemilih yang ada di rumah? Kangen gak sih sama podcastnya KPU Kabupaten Bandung? Kangen dong ya. Akhirnya kita hadir lagi nih teman pemilih dengan tampilan baru, suasana baru, tentu saja lebih fresh untuk menyapa teman pemilih semua nih, followernya setiap podcast KPU Kabupaten Bandung. Teman pemilih, podcast KPU Kabupaten Bandung nih Ngopi Dulu akan hadir lagi menyajikan informasi-informasi terupdate terkait kepemiluan. Tentu saja dengan narasumber-narasumber yang nantinya memberikan informasi-informasi edukasi ya kepada teman pemilih semua. Nah, hari ini teman pemilih pasca pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak kemarin ya, KPU Kabupaten Bandung telah menuntaskan semua tahapan ya. Tentu saja teman pemilih pasti bertanya-tanya nih di rumah, apa sih kegiatan KPU selanjutnya gitu ya? Bengong? Tentu tidak. Maka dari itu kami hadir melalui podcast Ngopi Dulu untuk memberikan informasi terupdate nih saat ini kepada teman pemilih semua. Salah satu tugas KPU Kabupaten Bandung nih teman pemilih pasca pelaksanaan pemilihan serentak kemarin nih ya. Banyak hal-hal yang tentu saja dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung. Salah satunya yaitu data pemilih berkelanjutan. Pasti teman pemilu udah banyak dengar dong, udah banyak baca juga bahasan atau poin-poin topik terkait data pemilih berkelanjutan. Tapi apa sih itu ya? Kita akan mengulas nih teman pemilih terkait data pemilih berkelanjutan ini lebih mendalam khusus untuk teman pemilih semua yang menyaksikan setia podcast Ngopi Dulu. Tentu saja teman pemilih saya tidak hadir sendiri di sini. Sudah datang narasumber yang suhunya ya, ahlinya berkompeten dalam pembahasan kita hari ini. Oke, sudah hadir Bapak Ahmad Rosadi. Halo Pak Ahmad. Halo Bu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Semangat sehat. ya Pak ya? Harus semangat. Pak, kita udah lama nih tidak menyapa teman pemilih yang ada di rumah nih yang sedang menyaksikan podcast Ngopi Dulu. Boleh sapa dulu Pak? Halo teman pemilih, teman podcast KPU Kabupaten Bandung. Iya, akhirnya kita hadir lagi ya Pak ya. Alhamdulillah kita bisa hadir Iya. lagi, bisa bertemu lagi Bu dengan Iya dong. teman-teman pemilih di podcast KPU. Betul. Nah Pak, kita hadir lagi nih menyapa teman pemilih untuk memberikan tentu saja informasi atau edukasi terkait kepemiluan ini ya Pak ya. Betul. Nah, kalau kata teman pemilih nih Pak, netizen di luaran sana tuh, setelah pelaksanaan kemarin pilkada dan pemilu, apa sih kerjaan KPU? Bapak juga banyak dengar soal itu mungkin ya Pak ya? Lumayan banyak. Iya, nah. Ada yang sering Sering ditanya. banget ya. Kayaknya kita gatel ya Pak ya, pengen ngejelasin, Iya. tapi nggak mungkin kan satu-satu kita ladenin jawab gitu. Nah, momen podcast Ngopi Dulu ini kayaknya tepat ya Pak ya, kita untuk mengedukasi atau memberikan informasi nih. Apa sih kegiatan KPU pasca penyelenggaraan pilkada kemarin? Nah, salah satu mungkin yang mencuat ini tuh adalah daftar pemilih berkelanjutan. Ya, betul. Nah, Pak Ahmad ini kan sebagai anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi ini ya Pak ya. Tentu saja Bapak, kita ketahui bersama nih, mungkin teman pemilih di rumah juga ada yang belum mengetahui bahwa sebelum menjadi anggota KPU nih Pak Ahmad nih, boleh dong cerita dikit. Pak Ahmad itu kan pengalamannya sudah suhu nih Pak, sudah bertahun-tahun ya, terutama di dunia kepemiluan, khususnya mungkin lebih khususnya terkait data pemilih ini Pak. Boleh dong Pak ceritain sejak kapan nih Bapak berkecimpung di dunia kepemiluan ini Pak? Baik, terima kasih Bu Depi. Ya, pengalaman sedikit saja sebetulnya Mas, sebelum saya menjabat sebagai anggota KPU, khususnya saat ini saya menjabat Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi yang memang
di divisi perencanaan data dan informasi ini lebih terfokus untuk mengolah data pemilih. Memang sebelum saya menjadi anggota KPU pernah terlibat juga atau ikut serta dalam kegiatan kepemiluan, mulai dari sekretariat PPS tahun 2004, kemudian menjadi anggota PPS di tingkat desa untuk pilkada tahun 2005, kemudian 2008 juga untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian tahun 2009 sudah menjadi anggota PPK di tingkat kecamatan untuk pemilu legislatif. Dan memang setelah itu terus setiap agenda pemilu ataupun agenda pilkada saya ikut serta dalam selalu penyelenggara, berkontribusi ya Pak ya sebagai penyelenggara. Wah, luar biasa. Bahkan pernah menjadi aktif di panitia pengawas juga. Oh, di panitia pengawas juga. Terus udah dari panitia pengawas Pak sampai ke titik sekarang menjadi anggota KPU tuh Pak? Sempat menjadi anggota PPK lagi sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2024 kemarin. Dan alhamdulillah di akhir tahun 2024 terpilih menjadi anggota KPU di Kabupaten Bandung ini. Oke, jadi kalau tadi teman pemilih Pak Ahmad bilang sedikit pengalamannya banyak atau Pak dari 2005 lumayan lah. Sekarang 2025 hitung sendiri teman pemilih yang di rumah. Jadi memang dari tingkatan desa dulu nih Pak ya, dari nol loh. Kalau isi bensin tuh kita mulai dari nol ya. Sampai sekarang pengalaman yang berjibun ini Pak Ahmad dedikasikan untuk KPU Kabupaten Bandung ya Pak ya. Nah, kita balik lagi nih Pak terkait tadi data pemilih. Nah, karena kan berdasarkan tadi pengalaman Pak Ahmad yang berjibun ini, otomatis terkait daftar pemilih berkelanjutan atau daftar pemilih yang memang dipegang langsung oleh Pak Ahmad nih ya Pak. Banyak netizen di rumah nih, teman pemilih di rumah. Nah itu Pak, kenapa sih pemilu pilkada sudah selesai, kok kita masih bahas daftar pemilih? Untuk apa? Kan nanti pemilu masih 5 tahun lagi gitu kan ya. Untuk apa dibahas lagi sampai ada kata berkelanjutan? Nah boleh dijelaskan nih Pak? Ya baik, terima kasih Bu. Memang betul ya, banyak masyarakat itu bertanya-tanya itu apa sih kerja KPU itu setelah selesainya tahapan pelaksanaan pemilu dan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Jadi sebetulnya banyak ya masih Pak ya? tetap, nggak tahu aja Pak. Masih tetap kita harus melaksanakan tugas dan kewajibannya. Masih ada tahapan-tahapan di luar pemilihan. Jadi pekerjaan non tahapan tersebut. Salah satunya yaitu PPDB ya, atau kepanjangan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. PPDB ini adalah proses memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap yang digunakan pada saat pemilu dan data pemilih tetap yang digunakan pada saat pemilihan kepala daerah. Saja DPT pemilu dan DPT pilkada ini kemudian disinkronisasi oleh pemerintah melalui Kemendagri. Ya, kemudian kita selanjutnya wajib melakukan pembaharuan atau updating data. Updating data dengan tetap menjaga kerahasiaan data pemilih. Oke, jadi memperbaharui data, ya, updating data dari data terakhir kemarin saat DPT, pilkada berarti ya, Pak? DPT ya, saat pilkada ya. Pemilih tetap ya Pak ya? Ya saat betul. Pilkada itu diperbaharui, diupdate lagi. Tujuannya untuk kemana nih Pak? Dari nanti tadi update tadi ya, jadi diperbaharui, kita update. Tujuannya untuk apa nih Pak? Ya tentu saja tujuan dari pelaksanaan PPDB ini selain yang telah saya sebutkan tadi untuk memperbaharui data pemilih dan tentu saja adalah untuk menyediakan data untuk kepentingan pelaksanaan pemilu atau pilkada yang akan datang. Karena secara kontinu kita harus melaksanakan pemutakhiran atau pembaharuan data ini.
tidak berhenti, Bu. Iya, Dalam iya, 1 iya. tahun ini kita terus harus melaksanakan. Karena setiap 3 bulan sekali harus kita tetapkan tuh hasil 3 bulan pemutahiran. sekali ya, Iya, Pak, ya? per 3 Triwulan berarti bulan, ya, per Pak, ya? triwulan harus kita tetapkan. Jadi kalau triwulan pertama pengolahan dari mulai bulan Januari sampai Maret, maka di awal bulan April kita harus menetapkan. Nah, terus seperti itu, Bu. Ya, Oke. beres penetapan triwulan pertama kita harus melakukan pemutakhiran atau updating data lagi untuk penetapan triwulan kedua. Seperti itu, Bu. Itu ya teman pemilih ya. Jadi tadi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ya, Pak, ya. Iya, Kita lakukan pemutakhiran secara berkala per triwulan. ya Per per triwulan. triwulan. Iya, jadi untuk tujuannya yaitu memperbaharui daftar pemilih tetap dari kemarin terakhir Iya, pilkada untuk pemilihan berikutnya. ya Gitu kayak Pak betul. ya, walaupun masih 5 tahun ke depan mungkin Iya, ya, 4 tahun ke depan ya Pak ya. Tapi kita sudah mempersiapkannya itu dari sekarang, itu terus kita perbaharui. Nah, memperbaharui, memutakhirkan, caranya seperti apa Pak? Nah, data-data itu kan tadi udah ada data iya pemilih betul. tetap ya. Cara tadi yang Bapak sampaikan kita memperbarui itu seperti apa gitu Pak? Ya untuk proses pembaharuan data atau updating data yang memang setelah disinkronisasi oleh Kemendagri, kita lakukan pembaharuan data, pemutakhiran data, updating terkait dengan data-data pemilih, Bu. Ya, baik pemilih itu sudah tidak berdomisili lagi di Kabupaten Bandung karena pindah, atau sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih karena meninggal atau alih status menjadi TNI dan Polri. Maka kegiatan pembaruan data ini kita berkoordinasi dengan aparatur pemerintahan, dalam hal ini di Dukcapil Di Stuk ya di Pak ya. kabupaten kota. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan lembaga pemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bandung. Kemudian lakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik, BPS, serta dengan koordinasi kita lakukan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dan tentu saja di samping langkah-langkah koordinasi dengan seluruh stakeholder, kita juga melakukan sampling lapangan, Bu. Sampling ya, ada Ya sampling, Pak. betul, dengan data yang telah disinkronisasi, yang telah kita terima dari Kemendagri, maka kita lakukan uji sampling, ya uji sampling ke lapangan untuk membuktikan betul atau tidaknya seseorang atau warga masyarakat tersebut telah pindah domisili atau telah meninggal, atau bahkan ada warga masyarakat yang pindah datang, seperti itu. Seperti itu. Jadi memutakhirkan itu tidak hanya kita KPU ya Pak, tapi kita Ya, melibatkan pihak eksternal Ya, tadi tentu ya. saja dengan beberapa stakeholder terkait. Iya betul, salah satunya tadi Disduk, ada dari Lapas juga ya, lembaga betul. permasyarakatan yang memang memegang data juga ya Pak Iya. ya. Jadi itu teman pemilih, KPU tentu saja melibatkan pihak-pihak eksternal ya untuk Iya, memutakhirkan ini perbaharuan data ini. Jadi tujuannya tadi kan pembaharuan, kita akan cross check lagi ya Pak ya, dengan tadi salah satu caranya lah sampling. Iya betul. Mungkin ada teman pemilih yang udah pindah, Pindah. tapi kan lapornya ke Disduk ya Pak ya. Nah, Iya. kita berkoordinasi dengan Disduk Iya. gitu ya Pak ya. Nah, pindah kan otomatis mungkin hak pilihnya, daftar pemilihnya nanti pindah juga Iya. gitu kan ya Pak ya. Atau mungkin kerabat teman pemilih nih ada yang meninggal. Ya betul. Kan otomatis informasi meninggal itu bukan langsung ke KPU ya Pak, tapi tadi melalui tapi, Disduk iya, gitu ya Pak ya. pemerintahan setempat. Pemerintahan biasanya, setempat. Nah, kami berkoordinasi lah dengan pihak-pihak eksternal tadi, sehingga kami juga mempunyai data terbaru gitu ya Pak Iya, ya, betul. data update. Nah, itu teman pemilih. Jadi kan tujuannya mungkin nanti di saat 5 tahun mendatang, 4 tahun mendatang saat pemilihan, kita akan memaksimalkan atau meminimalisir lagi ya Pak ya teman pemilih yang suka banyak yang belum terdaftar. Iya. Kenapa? Udah terdaftar tapi kok nggak ada pemberitahuan gitu. Ini kakek saya udah meninggal kok masih ada gitu kan, masih banyak Iya, ya Pak betul. ya dulu ya kemarin-kemarin. Nah, kita meminimalisir hal-hal seperti itu teman pemilih. Nah, kemudian Pak, jadi tadi kan setelah dimutakhirkan itu tuh itu masih daftar pemilih ya Pak ya?
daftar pemilih. Daftar pemilih saya. Daftar pemilih. Kemudian nanti untuk menjadi data pemilihnya tentu saja nanti pas saat penyelenggaraan nanti ya Pak ya. Ya betul. Karena ini sebagai bahan saja, sebagai data saja untuk keperluan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang akan datang. Karena ketika tahapan nanti sudah akan memasuki tahapan pemilu atau pilkada, maka data pemilih ini sudah terbentuk, tinggal lakukan perbaikan sedikit-sedikit saja, Bu. Betul. Meminimalisir tadi ya Pak ya. Betul. Kita juga untuk mengakomodir nih masyarakat atau pemilih untuk mempunyai hak pilihnya nanti di 5 tahun ke depan. Nah, Pak, tadi kan Bapak sendiri bahas bahwa setelah memutakhirkan tadi, pembaharuan tadi, setiap semester kita menetapkan. Iya, betul. Berarti ini kita udah di pertengahan tahun ya Pak ya, di bulan awal Juli, berarti kita sudah menetapkan 2 kali dong Pak ya? Iya, betul. 2 kali ya, semester pertama dan semester 2. Nah, sampai 2 kali ini Pak, berapa sih angka daftar pemilih yang sudah kita mutakhirkan ini Pak? Baik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya yang menjadi dasar bagi kami untuk melakukan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, bahwa setiap 3 bulan sekali kita harus melakukan penetapan. Maka di triwulan yang pertama kita sudah menetapkan daftar pemilih di periode tanggal 28 April yang telah lalu 2025 itu untuk menetapkan daftar pemilih hasil pemutakhiran berkelanjutan. Triwulan pertama sudah kita tetapkan ada sebanyak 2.665.477 orang pemilih yang terdiri dari 1.349.355 orang pemilih laki-laki dan 1.316 orang 122 orang pemilih perempuan. Itu kalau kita lihat dari DPT yang telah kita tetapkan pada saat pemilihan kepala daerah bulan November yang lalu, itu ada penambahan. Penambahan ya Pak. Jadi ya memang betul sangat diperlukan sekali untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini. Kemudian untuk periode triwulan yang kedua, baru kemarin Bu, kita bisa menetapkan hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan untuk triwulan 2. Kemarin sudah kita tetapkan sebanyak 2.695.706 orang pemilih yang terdiri dari 1.364.936 orang pemilih laki-laki dan 1.330.770 orang pemilih perempuan. Jadi kalau dibandingkan dengan penetapan triwulan 1 ada kenaikan sekitar 3.000 orang pemilih penambahan. Ya, maka kita updating di penetapan itu berdasarkan hasil pemutaran itu. Kalau ada pemilih yang telah tidak memenuhi syarat seperti pindah, keluar, meninggal dunia, itu kita coret dari daftar pemilih. Dan terhadap pemilih yang pindah masuk atau pindah datang ke Kabupaten Bandung, kemudian warga masyarakat yang usianya telah menginjak 17 tahun, maka kita masukkan ke dalam daftar pemilih sehingga ada penambahan sekitar 3.000. Itu ya faktor-faktor yang menjadi ada penambahan itu ya. Nah, terutama tadi siapa ya usia 17 tahun ya baru punya KTP itu kan ya Pak ya. Pemilih pemula itu. Pemilih pemula tuh penting banget tuh. Teman pemilih mungkin adik-adik yang menyaksikan podcast nih Pak nih, yang sebelumnya mungkin kemarin belum pernah melaksanakan pemilihan, 5 tahun kemudian kan sudah punya KTP ya Pak ya, makanya KTP sudah masuk ke dalam data kita, dimutakhirkan kan 5 tahun lagi tinggal tunggu aja bisa milih ya Pak ya. Iya. Bisa melakukan hak pilihnya, dan yang paling penting kan namanya tercantum dalam daftar pemilih. Betul. Iya, jadi itu ya Pak ya, tadi kita sudah teman pemilih nih udah melaksanakan 2 kali ya Pak ya, triwulan 1 dan triwulan 2 kali penetapan daftar pemilih berkelanjutan.
Jadi di dalam 1 tahun ini kita akan menetapkan 4 kali ya Pak ya? Ya betul. 4 kali, betul. Jadi kan Makanya tadi ya itu tadi Bu. Jadi kita tidak berhenti nih dalam iya. 1 tahun ini. Melakukan pemutakhiran, penetapan, beres penetapan, kita harus pemutakhiran lagi, updating lagi. Di Iya. full gitu 1 tahun itu bekerja Bu. Iya betul Pak. Nah itu kan ya Pak kejawab kan Iya ya Pak ya? betul Bu. Itu salah satu loh. Catat ya, salah satu apa yang KPU Iya kerjakan. betul. Dalam 1 tahun kita full, tahun ke depannya juga berkelanjutan Iya terus ya tetap. Pak ya. Iya berlanjut kembali di tahun berikutnya Iya, sampai sampai dengan munculnya nanti tahapan untuk kegiatan iya. pemilu atau pilkada. Itu dia. Teman pemilih udah nangkep dong ya daftar pemilih berkelanjutan itu apa, tujuannya apa, caranya seperti apa ya yang kami lakukan. Nah sekarang mungkin satu hal lagi Pak, setelah kita lakukan poin-poin tadi, ada nggak sih peran dari masyarakat nih? Tadi kan misalnya, aduh saya udah 17 tahun tapi pengen banget nanti tuh udah terdaftar gitu kan ya, nggak mau ketinggalan lagi nanti momen pemilihan, atau aduh kakek saya, nenek saya kemarin yang udah meninggal aja masih masuk, gimana nih caranya nih biar udah dihilangin aja datanya. Kontribusi teman pemilih tuh ada nggak sih Pak di tahapan ini selain tadi kita berkoordinasi ke Disdukcapil ya, takutnya kan memang harus ada step-stepnya atau seperti apa mungkin Pak? Informasi buat teman pemilih nih peran atau partisipasi mereka lah dalam proses daftar pemilih ini. Tentu saja bahwa dalam proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang kita lakukan di Kabupaten Bandung sangat membutuhkan partisipasi daripada masyarakat. Karena kami juga menggali informasi dari masyarakat terkait dengan keberadaan data pemilih ya, baik itu karena pemilih tersebut tidak memenuhi syarat ataupun pemilih tersebut belum terdaftar dalam daftar pemilih. Maka terhadap hal yang seperti itu kita sudah membuka informasi yang seluas-luasnya. Karena pasca penetapan kita wajib mengumumkan hasil penetapan tersebut agar memang kegiatan ini hasilnya juga dapat diketahui oleh masyarakat. Kemudian untuk proses selanjutnya tentu saja kami harapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif. Maka bisa masyarakat itu menyampaikan informasi secara langsung terkait dengan data pemilih kepada Kabupaten Bandung. Bisa ya Pak ya? Bisa, nah bisa loh teman pemilih. Kami siap menunggu kedatangan masyarakat. Caranya gampang sekali Bu. Jadi sekarang kan di KPU RI itu ada fitur di website KPU. Di website ya Pak ya? Ya, dengan mengecek cek DPT online. Cek DPT online. Cek DPT online. Kalau memang namanya tidak terdaftar, silakan datang ke kami. Bisa langsung ke kita KPU ya Pak ya? Datang kepada kami dengan membawa dokumen kependudukan, baik kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Sehingga nanti akan kita masukkan sebagai bahan daripada penyusunan daftar pemilih berkelanjutan tahap selanjutnya. Dan pula ketika ada keluarganya yang meninggal dunia atau pindah alamat, tetapi ketika dilakukan pengecekan cek DPT online masih terdaftar, ya, itu tinggal dilaporkan saja kepada kami. Insya Allah kami akan tindak lanjuti secepatnya seperti itu. Oke, berarti bisa langsung ke kita ke KPU ya Pak ya? Datang saja ke kantor aja KPU Kabupaten Bandung. Nah itu tuh informasi lagi tuh teman pemilih bisa langsung berpartisipasi berkontribusi ya Pak ya untuk proses data pemilih ini. Atau ini Bu, kalau memang karena kesibukan ya, karena kesibukan online bisa Pak secara online. Tinggal hubungi aja Helpdesk KPU Kabupaten Bandung. Kita ada helpdesk ya. Nomor-nomor yang bisa dihubungi. Oke. Jadi bisa melaporkan atau memberikan informasi langsung dari rumah saja. Nggak mesti datang juga bisa ya, takutnya sibuk ya, nih. Betul, kalau sibuk ya cukup dari rumah saja. Dari rumah ada ya, ada helpdesk. Tinggal buka saja website KPU Kabupaten Bandung, di situ akan ada ya tercantum kemana itu harus menyampaikan, dengan di situ ada
nomor yang dapat dihubungi Helpdesk KPU Kabupaten Bandung. Oke, nah itu ya, ternyata tidak mesti datang langsung. Kalau mau datang langsung juga boleh ya Pak ya, sambil Boleh, jalan-jalan boleh. gitu dari soreang gitu ya. Sambil silaturahmi juga. Silaturahmi, dengan betul, ketemu Pak Ahmad Iya. nih teman pemilih, atau enggak memang lagi sibuk nggak punya waktu nih, bisa melalui Helpdesk KPU Kabupaten Bandung. Dari mana informasinya? Teman pemilih tinggal buka websitenya, media sosialnya ya Pak ya. betul. Kami informasikan semua di situ teman pemilih, termasuk tadi nih hasil penetapan ya Pak ya. Iya, Hasil penetapan daftar pemilih berkelanjutan ini tiap triwulannya kita informasikan melalui website maupun melalui media sosialnya betul. KPU Kabupaten Bandung. Pak Ahmad, kayaknya teman pemilih nih saya terawang sudah paham nih Pak. Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan paham. mudah-mudahan terkait paham. daftar pemilih ini sudah ada bekalnya nih. Iya. Siapa tahu setelah ini tadi nih kendala-kendala yang sebelumnya tidak terdaftar atau saya baru 17 mulai ada feedbacknya ya Iya. Pak ya, karena menyaksikan tayangan podcast Ngopi Dulu, teman pemilih mungkin udah mulai tergugah nih. Ayo rapihkan data kita gitu mungkin ya, Iya, daftar betul. untuk nanti menjadi bagian dari daftar pemilih untuk pemilihan selanjutnya. Baik, mungkin Pak Ahmad, teman pemilih sudah ada info nih terkait daftar pemilih berkelanjutan. Ternyata saya dapat info juga nih saya, jadi Ya. belibet nih Pak. Tapi saya juga dapat informasi, tentu saja teman pemilih juga. Nanti kita akan mungkin bahas lagi ya Pak ya, informasi-informasi selanjutnya ya Pak ya, Baik. terkait kegiatan KPU nih yang memang ada loh, kami terus melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk edukasi dan pendidikan untuk pemilih ya Pak ya, untuk pemilihan selanjutnya tentu saja. Pak Ahmad, sampai di sini mungkin ya pertemuan kita ya. Atau Pak Ahmad masih kangen nih sama teman pemilih di rumah nih? Sebetulnya masih kangen Bu. Masih kangen ya, Tapi- pengen berjam-jam nih tayangan Ya. podcastnya ya. Nanti biar ke depan kita terus berjumpa Update ya kembali, Pak ya. Iya. di podcast KPU dengan informasi yang lainnya. Iya, Ya, betul ya. Pak Ahmad, hatur nuhun ya Pak ya. Sama-sama. Terima Ibu. kasih informasinya sangat bermanfaat untuk teman pemilih di rumah. Hatur nuhun Pak Ahmad. Iya, sama-sama Ibu. Nah, teman pemilih sudah tadi kita bahas bersama ya, simak bersama informasi terkait daftar pemilih berkelanjutan. Ternyata nggak mesti nunggu pemilu loh teman pemilih untuk memperbaharui data kita untuk terlibat nanti di dalam proses pemilu maupun pemilihan berikutnya. Nah, teman pemilih terus saksikan ya podcast Ngopi Dulu, Ngobrol Pintar Demokrasi dan Kepemiluan. Tentu saja kita akan membahas lagi, update lagi informasi maupun edukasi terkait kepemiluan untuk teman pemilih semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Ngopi Dulu. Terima kasih teman pemilih, sampurasun.